Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Silvata dengan NIM 3202402026 dari kelas MIF 4B. Hari ini saya akan mempresentasikan presentasi saya itu sistem manajemen aset berbasis object oriented programming pada PLTD Kalbar. Sini saya sudah menyusun PowerPoint yang sudah saya buat atau poin-poin penting yang akan saya jelaskan pertama-tama sebelum demo aplikasi. Baik, latar belakangnya itu pengelolaan aset secara manual sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan data, kesulitan pencarian informasi, dan lambatnya proses pembuatan laporan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem manajemen aset berbasis web yang dapat membantu proses pengelolaan data agar lebih efektif, efisien, dan terorganisir. Sistem ini dibangun menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP agar struktur program lebih teratur, mudah dikembangkan, dan mempermudah proses pengelolaan aplikasi pada PLTD Kalbar. Selanjutnya itu tujuan tabel. Tabel database pada sistem manajemen aset digunakan untuk menyimpan dan mengolah data secara terstruktur agar proses pengolahan informasi menjadi lebih efektif dan terorganisir. Setiap tabel memiliki fungsi yang berbeda seperti menyimpan data pengguna, data aset, kategori aset, lokasi, transaksi, serta laporan sistem. Dengan adanya database, seluruh data dapat terhubung dan dikelola dengan lebih mudah sehingga mendukung jalannya aplikasi secara terintegrasi. Di sini contoh tabelnya ada aset, kategori, classification, laporan masuk, location, password reset, security, transaction, dan juga user. Selanjutnya di sini ada kelas diagram. Kelas diagram pada sistem manajemen aset digunakan untuk menggambarkan struktur kelas, atribut, dan metode, serta hubungan antar kelas dalam sistem. Diagram ini membantu menjelaskan bagaimana setiap kelas saling terhubung dalam proses pengolahan data aset. Kelas user digunakan untuk mengolah data pengguna sistem. Kelas aset digunakan, kelas kategori dan lokasi digunakan untuk mengelompokkan serta menentukan lokasi aset. Sedangkan kelas transaksi digunakan untuk mencatat aktivitas aset. Selain itu, terdapat kelas lainnya seperti password reset, laporan masuk, klasifikasi, dan security yang mendukung proses pengolahan sistem agar berjalan dengan lebih terstruktur dan aman. Di sini kelas yang saya gunakan itu ada kelas aset, auth, database, KNN, dan user. Pada sistem manajemen aset berbasis Object Oriented Programming pada PLTD Kalbar terdapat beberapa kelas yang digunakan untuk mendukung proses pengolahan sistem. Kelas tersebut terdiri dari kelas aset yang digunakan untuk mengolah data aset, kelas auth yang digunakan untuk proses autentikasi pengguna, kelas database yang digunakan sebagai koneksi database, kelas KKN yang digunakan proses klasifikasi menggunakan metode key nearest neighbor, serta kelas user PHP yang digunakan untuk mengelola data pengguna sistem. Aset PHP atau ada fungsi dan metodenya. Untuk yang pertama, kelas aset digunakan untuk mengelola data aset pada sistem. Pada kelas ini terdapat konstruk yang berfungsi untuk menghubungkan kelas dengan database menggunakan koneksi yang diterima dari parameter sdbcon. Selain itu, terdapat metode generate tag yang merupakan fungsi karya sendiri untuk menghasilkan kode tag aset secara otomatis berdasarkan ID kategori, tahun, dan nama aset. Metode ini membantu sistem dalam memberikan identitas unik pada setiap aset yang disimpan. Kelas ini juga memiliki metode getAllAssets yang digunakan untuk mengambil seluruh data aset dari database. Metode tersebut menggunakan query SQL dengan relasi tabel kategoris dan location, sehingga data aset dapat ditampilkan lengkap serta kategori dan lokasi aset. Selanjutnya, auth PHP. Kelas auth PHP digunakan untuk mengolah proses autentikasi pengguna pada sistem. Kelas ini memiliki metode register untuk proses pendaftaran pengguna baru, metode login untuk proses login pengguna, serta metode request reset yang digunakan untuk mengirim permintaan reset password pengguna ke dalam sistem. Selanjutnya ada database PHP, function dan metodenya, yaitu kelas database digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Pada kelas ini terdapat konstruktor yang berfungsi untuk membuat koneksi database menggunakan host, username, password, dan nama database. Selain itu, terdapat metode getConnection yang digunakan untuk mengambil koneksi database agar dapat digunakan oleh kelas lainnya dalam sistem. Selanjutnya adalah kelasnya KNN.
Kelas KNN Predictor digunakan untuk melakukan proses klasifikasi kondisi aset menggunakan metode Key Nearest Neighbor KNN. Kelas ini memiliki metode predict yang berfungsi menghitung jarak data menggunakan Euclidean distance untuk menentukan kondisi aset seperti layak pakai, butuh perawatan, atau rekomendasi ganti berdasarkan data training yang telah ditentukan. Selanjutnya di sini sebenarnya adalah kelas user PHP, function, dan metodenya. Itu kelas user merupakan kelas induk yang digunakan untuk menyimpan data seperti ID, nama, username, dan role pengguna. Kelas ini memiliki metode profile untuk menampilkan informasi pengguna yang sedang login. Selain itu, terdapat beberapa turunan kelas seperti superadmin, admin, staff, dan pegawai yang memiliki hak akses dan fungsi berbeda sesuai peran masing-masing dalam sistem. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan lanjut ke video demo aplikasi yang sudah saya buat. Ini tampilan landing page yang sudah saya buat. Terdapat beberapa tampilan seperti mulai kelola yang akan langsung masuk ke login, jelajahi fitur yang akan masuk ke fitur atau fitur-fitur utama seperti ini. Dan sini juga ada petugas aktif sebanyak 9, inskripsi menggunakan AS, dan item logistiknya sebanyak 169. Langsung saya login. Di sini kita bakal login sebagai admin karena admin lebih banyak form-form yang digunakan. Ini adalah tampilan dashboard admin yang dimana dia dapat melihat total aset, kategori, lokasi, dan user. Di sini juga terdapat pendaftaran aset terbaru dengan nama aset tag, nama barang, dan juga AI analisisnya itu KNN tadi, serta pie chart kondisi aset. Di sini juga bisa cetak laporan yang mana bakal langsung masuk ke cetak laporan inventaris aset yang sudah saya buat. Kita kembali ke dashboard. Di sini ada master data yang mengatur kategori aset, yang mengatur lokasi ruangan, dan yang mengatur reset password jika ada yang lupa password. Selanjutnya ada kelola aset, yang dimana sih kalian bisa ada filtering aset. Kalau jika menggunakan tombol baik, dia akan menampilkan item yang baik. Jika bukan item yang rusak, maka dia akan langsung menampilkan item yang rusak. Dan di sini juga bisa kita masukkan registrasi aset barunya. Dan kita juga bisa melakukan pengeditan aset yang sudah kita buat. Selanjutnya ada analisis KNN yang dimana jika kita mengisikan angka 3 dan berapa kali dipinjam serta total service yang telah dilakukan dengan kita menggunakan versi sekarang, maka dia akan langsung sistem akan langsung menentukan bahwa sistem itu bahwa barang kita butuhkan tuh sedang rusak atau butuh penggantian. Selanjutnya ada keamanan AS. Ini yang adalah melakukan inskripsi terhadap suatu nomor serial. Jika kita masukkan kode serial tadi yang sudah kita buat, kayak misalnya W2RTY, dan kita langsung inskripsikan, maka dia akan langsung menampilkan inskripsi atau hasil pemrosesannya. Selanjutnya ada laporan aset. Di sini ada laporan aset yang dimana mendapat ada preview data aset yang sudah terdaftar, yang menampilkan serial number, nama aset, status, tahun beli, dan pinjam atau servis. Dan di sini juga ada riwayat pengiriman. Jika kita mengirim ke superadmin, maka superadmin dapat menerima laporan yang sudah kita buat. Jika kita tekan, akan muncul alert sepertinya. Jika kita menekan OK, maka laporan akan terkirim ke superadmin. Kita langsung out. Kita masuk ke superadmin, passwordnya 1 misalnya sudah saya buat. Ini adalah tampilan superadmin. Ada laporan pending, aset rusak, admin aktif, ada juga pie chart, ada bar chart, laporan masuk, aksinya, quick menunya, dan server status. Jika laporan masuk tadi, jika ke laporan masuk, nah tadi sini ada laporan aset yang sudah dikirim oleh admin tadi. Jika kita akan terima verifikasi, maka prosesnya akan berubah jadi diverifikasi. Di sini ada kalau admin serta
pengaturan profil jika kami membuat profil. Baiklah, sekian aplikasi yang sudah saya buat. Kurang lebihnya seperti itu untuk dua role utama yang saya tampilkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.